Kecelakaan tunggal terjadi di ruas simpang susun exit tol Krapia, Kota Semarang, Senin dini hari. Sebuah bus antar kota terguling mengakibatkan 16 penumpang meninggal dunia. Bus PO Cahaya Trans yang berangkat dari Jati Asih menuju Yogyakarta mengalami kecelakaan pada pukul 12:30 dini hari. Bus yang membawa 34 penumpang ini diduga melaju dengan kecepatan tinggi, kehilangan kendali, menabrak pembatas jalan dan terguling di badan jalan tol. Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Semarang yang saat itu sedang siaga Nataru langsung mengerahkan tim SAR gabungan ke lokasi kejadian. Evakuasi melibatkan Basarnas, Polri, Jasa Marga, PMI, dan juga unsur terkait lainnya. Seluruh korban kemudian dilarikan ke sejumlah rumah sakit rujukan. Data sementara mencatat dari total 34 penumpang, 16 orang meninggal dunia dan 18 lainnya mengalami luka. Kami Basarnas beserta tim SAR gabungan, di sini ada pihak kepolisian, Jasa Marga, Dinas Kesehatan, dan PMI telah melaksanakan evakuasi sebanyak 34 orang dengan rincian 19 orang selamat dan beberapa mengalami luka berat dan 15 orang dinyatakan meninggal dunia. Saat ini korban telah dibawa ke rumah sakit di beberapa kota Semarang untuk penanganan lebih lanjut. Untuk informasi terkini saat ini kami telah terhubung dengan Kepala SAR Semarang yaitu Bapak Budiono. Selamat siang Bapak Budiono. Selamat siang Mbak. Baik Bapak, di sini kami izin untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya kronologi singkat dari kecelakaan bus yang terguling ini. Inikah yang disebut dengan kecelakaan tunggal atau ada kendaraan lain yang terkait Pak? Ya benar sekali Mbak. Sampaikan bahwa pada hari ini, dini hari tadi malam, pukul 00.30 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan tunggal ya di jalan tol Krapia Kota Semarang dengan kronologis bahwa bus tersebut berasal ataupun dari Jakarta menuju ke Kota Yogyakarta, namun sesampainya di tikungan simpang susun exit tol Krapia Kota Semarang dengan kecepatan yang cukup tinggi, mereka diperkirakan agak sulit untuk mengendalikan sehingga menabrak pembatas jalan yaitu beton, sehingga bus tersebut terbalik dan para penumpang sehingga banyak yang terjepit dan terbentur oleh bodi bus dengan beton yang ada di ruas jalan. Sehingga kami tim SAR gabungan yang waktu itu memang sedang siaga 24 jam di posko Nataru Tol Kalikangkung, setelah mendapat informasi langsung kami bergerak menuju lokasi untuk melaksanakan evakuasi. Disampaikan bahwa pada saat kami evakuasi seluruhnya berjumlah 34 orang dengan rincian bahwa waktu itu pada saat kita evakuasi adalah 19 orang selamat dan 15 orang meninggal dunia. Namun sesampainya di rumah sakit ada 1 orang korban yang meninggal dunia sehingga jumlah total yang meninggal dunia menjadi 16 orang dan selamat 18 orang. Demikian Mbak. Dan dari jumlah penumpang yang saat ini sudah dinyatakan meninggal dunia dan kemudian ada juga yang masih dirawat intensif di rumah sakit, bagaimana dengan kondisi supir Pak? Ada informasi di portal media online menyebutkan bahwa supir cadangan itu masih dikategorikan selamat dan sedang dimintai keterangan, lalu bagaimana dengan supir utama? Ya betul sekali. Jadi untuk supir utama itu memang selamat. Jadi kemarin atau tadi malam juga kami sempat menanyakan atau mewawancari terkait dengan jumlah korban, kemudian juga yang lainnya sedang kami tanyakan dan mereka selamat. Dan untuk yang cadangan ataupun itu semuanya 3 kru ya, itunya adalah ada 3 orang, semuanya dalam keadaan selamat Mbak. Baiklah, dan sekarang dari total korban yang masih dirawat intensif di rumah sakit, Bapak, ini semuanya apakah ada kabar baik Pak? Maksudnya apakah mereka dalam kondisi yang masih bisa diselamatkan?
Iya, selain satu tadi yang meninggal dunia, yang lainnya saat ini masih dalam keadaan aman dan tapi masih dalam perawatan di rumah sakit karena memang ada beberapa yang memang luka berat dan sebagian juga luka ringan dan semuanya masih di rumah sakit untuk perawatan medis, Mbak. Baik, Pak Budiono, ini dari 16 korban meninggal dunia dari kecelakaan tunggal bis ini, sudahkah semuanya teridentifikasi, Pak? Ya, kalau untuk identifikasi untuk mereka sudah dilakukan atau dilaksanakan oleh pihak kepolisian untuk saat ini sehingga untuk semua data sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Kami hanya melakukan proses evakuasi beserta tim SAR gabungan sehingga tugas kami hanya melaksanakan evakuasi, selanjutnya kami dilanjutkan oleh pihak kepolisian. Demikian, Mbak. Baik, terintegrasi semuanya begitu ya Pak Budiono ya. Iya, Lantas betul tadi sekali. juga saya mendengar bahwa ini adalah tim SAR yang bertugas untuk Nataru ya Pak ya. Nah, waktu menemukan dan mendapatkan informasi mengenai kecelakaan yang terjadi dini hari ini, adakah tantangan terbesar yang dihadapi oleh tim SAR, Pak? Ya, kami tentunya tim SAR gabungan saat sampai di lokasi kami melihat bahwa posisi unit bis ataupun body bis itu memang terbalik ya. Jadi terhimpit atau berhimpitan dengan beton pembatas dan kami lihat sangat parah sekali kerusakannya, banyak korban yang terjepit kena material ataupun kena beton. Sehingga memang ada sebagian korban yang sudah tidak utuh sehingga kami menemukan beberapa body pad dan kami setelah dikumpulkan dan sudah kami serahkan ke rumah sakit dan setelah dijumlahkan sesuai dengan data yang disampaikan oleh supir berjumlah 34 orang seluruhnya, Mbak. Baik, Bapak barusan mengatakan bahwa tadi ada beberapa korban meninggal dunia yang ditemukan tidak utuh. Berarti sangat parah ini kecelakaannya Pak, sampai ada bagian tubuh yang terpisah gitu Pak? Ya, betul sekali. Jadi memang ada yang tidak utuh karena memang mungkin hempasan ataupun kena benda keras yang benturan yang sangat keras sehingga mengakibatkan ada beberapa apa istilahnya tubuh yang tidak utuh dan semuanya sudah dievakuasi dan sudah dicocokkan oleh tim kepolisian yaitu tim DVI. Seberapa lama Pak proses evakuasi itu? Dan juga saya mendapat informasi katanya itu di saat kecelakaan itu banyak sekali pecahan kaca yang tersebar itu sampai menyulitkan proses evakuasi. Apa itu benar Pak Budiono? Ya, betul sekali. Memang untuk sisi kanan itu sangat parah sekali untuk body bisnya karena memang langsung menghantam pembatas jalan yaitu beton yang sangat keras sehingga hancur sebelah kanannya dan memang material kaca ataupun pelat yang menghimpit atau menjepit para korban itu sangat sulit untuk dikeluarkan sehingga kami memerlukan peralatan ekstrikasi yang kami punyai dan tenaga yang memang mempunyai keahlian terkait dengan penggunaan peralatan ekstrikasi dan semuanya alhamdulillah berjalan aman dan semuanya lancar, Mbak. Sejauh ini Pak, koordinasi antara tim SAR dengan kepolisian, lanjut pula dengan Jasa Marga dan juga instansi terkait lainnya, adakah informasi yang bisa diperbarui atau misalnya sudah adakah informasi mengenai apa alasan dari kecelakaan tunggal ini? Apakah bus yang beroperasi ini tidak layak atau ada indikasi sopir yang kelelahan atau apa Pak? Iya, kalau untuk koordinasi sinergitas kami emang sudah bagus sekali. Terbukti tadi kami dalam pelaksanaan operasi SAR semua ada di situ dari pihak kepolisian, Jasa Marga, Kesehatan, PMI dan Basarnas bersatu padu untuk melaksanakan evakuasi berbagi peran sesuai dengan bagiannya masing-masing. Namun kami tetap saling mendukung. Kemudian untuk sebabnya itu memang nanti dari pihak kepolisian yang lebih akan mendalami terkait dengan faktor apa sebenarnya yang menjadi kecelakaan. Oke, belum bisa disampaikan sekarang ya Pak ya, atau mungkin nanti bisa ditanyakan kepada kepolisian yang sedang melakukan olah TKP dan pendalaman. Benar begitu Pak Budiono? Betul sekali, Pak. Nah, sebelum itu Pak, terakhir ini Pak, untuk imbauan dari Bapak untuk para pengemudi dan juga sekarang ini kan lagi sudah masanya arus mudik ya Pak ya. Apa imbauan dari Bapak untuk masyarakat Indonesia? Tentunya perlu sampaikan bahwa kepada para pemudik tentunya untuk memperhatikan yang pertama jelas kondisi
fisik ya, kesehatan betul-betul sehat, betul-betul memang fit, kemudian juga kendaraannya akan digunakan juga betul-betul baik, kondisi layak digunakan ya, dan tetap patuhi rambu-rambu, kemudian juga istirahat ya, jangan sampai kelelahan, dan juga perhatikan faktor cuaca pada saat mudik. Istilahnya perlu update terus yang cuaca yang diberikan oleh BMKG. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Budiono untuk waktunya berbincang bersama kami di Garuda TV di sini. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang.